Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam, mudah-mudahan Allah dipanjang berumurna dina taat ibadah Allah dina kabarokahan, dina keselamatan dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Masjid Al-Amin Kampung Cibeduk, jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bertawasul kepada Allah, bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dan surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya yang hadir di dalam masjid ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan yang barokah baik zahir maupun batin, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan kita doakan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala lekas disembuhkan dari sakitnya dengan barokah Fatihah dan sholawat dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin
Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam hadis qudsi, hadis itu hadis merupakan firman Allah, namun firman Allah tersebut dilafalkan oleh Rasulullah. Jadi hadis qudsi itu adalah wahyu Allah yang disabdakan oleh Rasulullah. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir yang sanadnya bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, innallaha ta'ala qala la ilaha illallah isni faman qalaha dakhala isni wa man dakhala isni faqad umina min ajabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kata Allah, bahwa la ilaha illallah itu adalah bentengku. Jadi Allah mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah bentengnya Allah. Ini kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimatun najat, yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, ini adalah merupakan hisnullah,
artinya bentengnya Allah. Jadi Allah mempunyai benteng. Bentengnya Allah, kata Allah, tidak lain tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, paman qalaha dakhala hisni. Maka oleh karena itu, barang siapa atau siapa saja atau siapapun yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Jadi kalau kita sering berzikir dengan zikir yang paling afdol, kata Nabi, afdol dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hadis. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa, zikir yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, adalah zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya sayang, 1000 kali sayang, amat sangat disayangkan kalau umpama selesai sholat 5 waktu ada seseorang berzikir, kalimat-kalimat yang lain dibaca. Misalnya subhanallah 33 kali dibaca, hamdalah, alhamdulillah 33 kali misalnya dibaca, takbir Allahu Akbar 33 kali dibaca. Namun ia tidak membaca zikir la ilaha illallah, padahal itu kalimat zikir yang paling utama, kata Nabi, bukan kata saya. Maka sangat amat disayangkan kalimat-kalimat yang lain dibaca, tapi kalimat zikir yang paling utama ditinggalkan. Itu sangat amat disayangkan. Suka ada yang begitu. Jadi dia nggak mau membaca zikir la ilaha illallah, padahal kalimat ini nilainya lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Dengan kalimat ini sholat kita akan diterima. Sebanyak apapun kita melakukan sholat, tiap malam tahajud, sehebat apapun, serajin apapun kita melakukan ibadah kepada Allah, itu kalau kita di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita tidak ada ucapan la ilaha illallah, maka sholat kita sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah, tidak sah sholatnya. Karena di dalam sholat kita diwajibkan mengucapkan la ilaha illallah dalam 2 kalimat syahadat. Ketika kita tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, di situ ada kalimat la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kalimat ini tidak dibaca di dalam sholat kita pada waktu kita melakukan tahiyat akhir, sedangkan tahiyat akhir itu hukumnya wajib menurut kesepakatan seluruh para ulama madzhabul arba'ah, maka sholat kita sebanyak apapun nol, gak ada nilainya, nggak sah, nggak diterima oleh Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini jangan dianggap remeh. Kalau umpama ada orang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, di saat akan menghembuskan napasnya yang terakhir kali dia mengucapkan la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Ini bukan kata saya, ada hadisnya. Hadisnya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Man sing sapa wong kana kang ana ya si wong apa akhiru kalamihi, akhir kalame si wong la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dakhala maka mancing si man si wong al jannata ing sawarga. Maksudnya barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya di saat menghembuskan napasnya yang terakhir, ketika dalam keadaan sakaratul maut dia bisa mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah.
Cuma permasalahannya kita bisa nggak kira-kira begitu? Bagaimana bisa kalau kita jarang mengucapkan kalimat itu ketika hidup? Nah, yang notabene sering mengucapkan kalimat itu aja belum tentu di saat sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat bukan kalimat sembarangan. Apalagi yang nggak pernah zikir dengan kalimat itu, apalagi yang anti kalimat tersebut, udah nggak bakalan. Nah, makanya kalau umpama ada seorang ulama, ngakunya buya, ngakunya kiai, ngakunya profesor, doktor, S3, umpama dia berani-berani menyalahkan hadis ini dengan mengatakan bahwa masa masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau umpama ada seorang ulama, seorang kiai, seorang buya, seorang profesor mengatakan seperti ini, masa masuk surga hanya dengan ucapan, emangnya film Barbie apa? Emangnya Aladin apa? Nah, ini ketahuan ulama seperti ini pasti pahamnya sepilis. Paham sepilis ini paham produk Yahudi. Yahudi ini musuh Islam, akan menghancurkan Islam, akan merusak akidah umat Islam. Kalau ada ulama pendapatnya seperti ini, pasti pahamnya paham sepilis. Itu sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ini produk Yahudi bahaya. Paham sepilis ini, paham sekularisme, pluralisme, liberalisme disingkat sepilis. Ini paham yang sangat berbahaya, bisa merusak akidah umat Islam. Jadi kalau umpama ada seorang kiai, seorang ulama, ngakunya kiai, ngakunya ulama, ngakunya buya, ngakunya profesor, tapi pendapatnya seperti itu, dia mengatakan masa masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Ini ketahuan, ini profesor bodoh ini, profesor bloon, bahkan goblok. Dia berani-berani menentang hadis Nabi, dia berani-berani menentang sabda Rasulullah. Emang dia siapa? Dia gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi, dengan Rasulullah. Ini yang mengatakan Rasulullah, utusan Allah, makhluk yang terbaik sealam jagat raya. Beliau mengatakan barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dahulal jannah, dijamin masuk surga. Ini hadis Nabi, ini sabda Rasulullah, tidak boleh ditentang. Barang siapa yang menentang hadis ini, sungguh dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Ini kalau umpama ada profesor itu profesor sangat amat bodoh, lebih bodoh daripada anak SD. Dia berani-berani menentang hadis Nabi. Apakah dia sudah merasa lebih hebat dari Rasulullah? Enggak ada apa-apanya dia dibanding Rasulullah. Rasulullah itu manusia istimewa, manusia paling mulia, manusia paling agung, manusia paling istimewa, manusia paling tinggi derajatnya, manusia paling dicintai oleh Allah sealam jagat raya. Rasulullah, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Awas, hati-hati. Sekarang banyak ulama-ulama sesat menyesatkan umat. Awas, hati-hati. Ulama-ulama yang sudah dicuci otaknya di Amerika, pahamnya paham moderat, sehingga dia membuat program moderasi agama. Agama mau dimodernkan. Dia mengartikan hadis sesuai kepentingan dia, kepentingan politiknya. Awas, hati-hati. Sekarang akhir zaman, kata Nabi, di akhir zaman nanti akan bermunculan ulama-ulama ulama-ulama busuk. Min indihim tahlukul kitab wa ta'ulu bihim. Dari mulut mereka keluar fitnah-fitnah agama, dan pada hanya fitnah itu kembali kepada mereka. Ulama-ulama yang busuk, ulama busuk ini lebih berbahaya daripada 1000 preman. Lebih berbahaya daripada 1000 preman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang ada ulamanya, kiainya. Sudah viral di YouTube, dia mengatakan masa masuk surga hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Berarti kan dia menentang hadis Nabi. Emang dia siapa? Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Ini hadis Rasulullah, kok berarti tentang murtad dia. Ini ulama sesat ini. Walaupun dia profesor kek, bodoh amat, mau gua pikirin. Masa profesor begitu pendapatnya? Sangat alangkah nabi, bodoh sekali ini profesor. Lebih bodoh daripada anak SD. Para jamaah hati-hati. Sekarang akhir
dan ulama-ulama sesat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan kalimat la ilaha illallah itu simbol. Dia katakan simbol persatuan. Oh, rupa-rupanya dia punya program ingin mempersatukan semua agama, bahwa semua agama sama. Nggak bisa. Memang semua agama mengajarkan kebenaran, tapi ketika dikatakan semua agama sama, nggak bisa. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Ini kata Allah. Apakah kita berani menentang firman Allah? Apakah kita berani berbuat durhaka kepada Allah? Kalau kita berani menentang firman Allah, berarti kita murtad, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah, tempat kembalinya neraka. Kalau kita berani berbuat durhaka, menentang kepada firman Allah, berarti kita siap-siap menempati tempat kembali kita di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Allah katakan dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Bagi dia azab siksa yang sangat menghinakan, siksa yang sangat menyakitkan, siksa yang sangat pedih di neraka nanti. Ini ancaman Allah bagi siapapun yang berani menentang kepada Allah, menentang kepada Rasulullah, berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 19. Silakan buka ayatnya. Pasti ketemu ayat itu. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Makanya nggak boleh menyamakan semua agama. Agama secara global terbagi dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Yang dimaksud agama samawi, agama langit. Maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabinya dengan wahyu Allah. Contoh agama Islam, itu agama samawi, agama hak. Yang kedua agama ardi, artinya agama bumi. Maksudnya agama buatan manusia. Nggak ada nabinya, nggak ada kitab sucinya, agama-agamaan, agama rekayasa. Makanya nggak bisa disamakan. Agama yang hak hanya satu, agama Islam. Dan nanti di hari kiamat Allah hanya akan menerima agama Islam. Agama yang lain ditolak oleh Allah. Ini bukan kata saya, ini kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 juz 3 ayat 85. Surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 85 Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, menganut agama selain agama Islam, maka sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima darinya agamanya oleh Allah pada hari kiamat. Wa huwa minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi, orang yang celaka, orang yang nantinya oleh Allah akan dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka, dibakar di neraka untuk selama-lamanya. La yamutu biha wa la yahya. Mereka dibakar di neraka, hidup tidak, mati tidak. Supaya apa? Supaya mereka dapat merasakan betapa alangkah panasnya api neraka. Jangankan api neraka, api dunia aja udah panas. Coba korek gas kita nyalain, tempelin di hidung, nggak usah lama-lama, semenit aja, kuat nggak kita? Pasti kita kepanasan. Apalagi api neraka panasnya 70 kali lipat ganda panasnya api dunia. Kalau api dunia aja panas, apalagi api neraka. Menurut keterangan di dalam kitab Tamil Ghafilin, seandainya pakaian-pakaian ahli neraka diperlihatkan di dalam dunia, itu matahari terbakar, baru pakaiannya ditongolin ke alam dunia. Seandainya batu terkecil diambil dari dasar neraka, dilemparkan ke alam dunia, seketika alam dunia hancur. Lalu bagaimana dengan badan kita yang lembek dimasukkan ke neraka? Gak kuat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Awas hati-hati, sekarang banyak ulama sesat dan modern ulama sesat menyesatkan umat, merusak akidah umat. Masa kalimat la ilaha illallah dikatakan simbol? Kan belum banget ini ulama-ulamaan ini. Ini saya ceramah, saya kirakan di YouTube ini. Video saya udah masuk ke YouTube kemana-mana, udah lebih dari 500 video. Jadi saya sengaja biar dia dengar orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan simbol. Bukan simbol persatuan. Rupa-rupanya dia mau mempersatukan semua agama. Dia katakan semua agama sama. Ini kan ajaran sepilis, produk Yahudi, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Itu ajaran sepilis bertolak belakang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Justru sepilis ini akan merusak akidah umat Islam. Kita memang disuruh mengikuti ulama, tapi hati-hati ulama yang mana? Ulama yang benar-benar ulama yang lurus, ulama yang mengatakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Itu ulama yang kita ikuti. Ulama yang warasatul anbiya, ulama yang tetap konsisten komitmen memegang amanah dari Rasulullah, meneruskan perjuangan dakwah Islam. Bukan ulama penjilat, bukan ulama amplop, bukan ulama yang mengatakan yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan itu ulama sesat. Jangan diikuti. Sekarang ulama ada dua, ada ulama yang lurus, ada ulama yang bengkok. Enggak semua ulama harus diikuti, tapi hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ilaha itu bukan simbol. Kata Nabi, la ilaha itu hisnullah, bentengnya Allah. Ini kata Allah. La ilaha illallah hisni, kata Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Ini kata Allah dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan. Allah yang mengatakan, Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Kenapa si profesor tolol itu mengatakan kalimat la ilaha illallah simbol persatuan. Masa masuk Islam, masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah? Bukan, masuk surga dengan persatuan. Kan konyol banget ini. Udah dangkal otaknya ini, kerdil pikirannya, sesat ini. Silakan, ada di YouTube itu. Tinggal ngetik namanya Buya Sakur. Tinggal ketik Buya Sakur, klik, udah muncul tuh ceramah dia. Banyak tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ilaha illallah itu bukan simbol. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. La ilaha illallah itu kalimat takwa. Yang setiap orang beriman, setiap manusia diwajibkan untuk mengucapkan kalimat tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa aljamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 26, surat 48 Al-Fat juz 26 ayat 26. Allah berfirman, wa aljamahum kalimat taqwa. Manusia diwajibkan untuk mengucapkan kalimat takwa. Yang dimaksud kalimat takwa dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang didakwahkan Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Beliau ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Beliau katakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang wajib kita sembah. Itu yang didakwahkan Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, sehingga beliau mendapatkan tantangan, rintangan, bahkan beliau dikatakan sebagai orang gila, bahkan beliau dicaci maki, dihina, dilempari dengan kotoran unta. Tapi beliau terus mengajak umat manusia supaya bertauhid kepada Allah, supaya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi salah besar kalau ada seorang profesor dia mengatakan kalimat la ilaha illallah simbol persatuan. Itu salah besar. Kalimat la ilaha bukan simbol persatuan, tapi kalimat la ilaha ada kalimat tauhid, kalimat takwa yang wajib diucapkan oleh kita di dalam sholat kita. Tidak sah sholat kita kalau di dalam sholat kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ini? Jelas. Jelas. Udah bisa belum? Udah ya. Para jamaah, bahkan Rasulullah bersabda,
Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan yabtaghi dzalika wajha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, memurnikan keesaan Allah dari sifat-sifat kesyirikan, dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, tulus semata-mata karena Allah, dia mengucapkan kalimat tersebut untuk mencari ridha Allah, dakhala jannah, dia dijamin masuk surga. Bahkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah wa madha bi ta'zim udimat lahu arba'atu alafi jambi minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan 6 harakat atau 3 alif, karena itu hukumnya menurut ilmu tajwid majaipun tasil, karena setelah matobi ada hamzah di kalimat yang lain. La itu matobi, i itu hamzah, berarti matobi bertemu hamzah dalam 2 kalimat, itu namanya majaipun tasil, dipanjangkan 6 harakat, la ditarik dari bawah pusar terus ke atas sampai ke ubun-ubun, la ilaha menyentuh latifah hobi dan latifah hu, ilaha illallah menyentuh latifah sir, Allahnya menyentuh latifah kolbi. Jadi 7 titik latifah tersentuh dengan kalimat tersebut. Nah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan bitakjib, maksudnya tujuannya mengagungkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah diagungkan Tuhan kita. Maka kata Nabi, udimat lahu arba'atu alafi jambi minal kabair. Maka orang itu oleh Allah 4.000 dosa besarnya oleh Allah dihapus, dilebur. Luar biasa dahsyatnya kalimat ini. Ini kalimat yang dianggap enteng. Bahkan orang yang mengingkari kalimat ini disebut orang kafir. Siapapun yang menolak kebenaran kalimat ini, siapapun yang menentang kebenaran kalimat ini, kalimat la ilaha, itu orang kafir. Orang kafir. Ini kalimat jangan dianggap enteng. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam 1 titik timbangan, dan diletakkan pula pada titik timbangan yang lainnya kalimat la ilaha illallah, la rojahat bihina. Kata Nabi, tentu kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Artinya kalimat ini lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya yang ada di antara keduanya. Jadi kalimat ini jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Dengan kalimat ini kita bisa masuk surga. Dengan kalimat ini ibadah kita akan bernilai. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah haji kita, kurban kita, ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan amal saja kita kerjakan selama kita hidup dalamnya akan bernilai dan berpahala kalau didasari dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang namanya apa ya, melecehkan kalimat la ilaha illallah, itu bisa murtad. Karena kalimat ini ada dalam Quran surat 29. Surat 29 Al-Ankabut 21 ayat 45. Juga terdapat dalam surat Toha ayat 14. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budni fa'aqimi sholat dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata Allah dalam surat Toha ayat 14. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, menyembahlah hanya kepadaku, jangan menyembah selain kepadaku. Waqimi sholat, dan dirikan sholat. Dzikri, untuk ingat kepadaku. Demikian firman Allah. Jadi kalau orang melecehkan kalimat la ilaha illallah itu bisa murtad. Karena diakui atau tidak diakui, disadari dan ataupun tidak disadari, secara tidak langsung dia telah mengingkari ayat Quran, karena kalimat tersebut terdapat dalam Al-Quran. Demikian para jamaah yang mulia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam talim yang mulia ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam masa dan di alam akhirat. Sebab
Kita semuanya pasti akan mati, cepat atau lambat, mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, siapapun kita, apabila ajal datang yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Kita bukan siapa-siapa. Maka manfaatkan umur kita, kesadaran kita untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya mari kita berdoa kita pada malam ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.